Ini adalah tahap awal ya yang pembuatan poster ini. Jadi ini bagian visible, kemudian ini kain percanya yang sudah ditempel dengan menggunakan panas dari setrika. Nah, dari sini kita akan menambahkan kain net, kain batting bagian belakang, serta nanti kita binding dengan ini ya. Semuanya dijahit tangan. Karena ini ukurannya lebih besar, saya akan potong dulu. Nah, nanti kita boleh pakai felt seperti ini. Kalau pakai felt seperti ini, sebetulnya bagian belakangnya nggak perlu pakai kain lagi ya. Atau menggunakan batting seperti ini serupa tapi tak sama ya. Kemudian ini kita potong ya sesuai dengan ukuran coaster yang akan kita buat. Tapi nanti untuk ibu-ibu praktek sudah saya siapkan sesuai dengan ukurannya ya. Saya akan memberikan contoh yang menggunakan batting, karena yang batting ini nanti kita sebaiknya menggunakan lagi kain bagian bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari bagian bawah, ini akan lebih rapi, lebih bagus karena ada kain lagi di sini. Seperti ini kira-kira ya. Ini adalah batting yang sudah dipotong sesuai ukuran coasternya. Dan tahap selanjutnya adalah saya akan menyiapkan kain bagian belakangnya. Saya juga akan membuat kain belakangnya itu ada lipatan-lipatan tertentu. Nanti untuk ibu-ibu akan saya siapkan dan akan saya bagi tahu lebih lanjut pada saat praktek ya. Saya kasih tanda ya di 1 inci dengan setengah inci. Ukuran standar yang dipakai dalam quilting ini sebetulnya inci ya. Jadi yang coaster ini 4 inci. Jadi akan saya lebihkan di setiap sekelilingnya ini 1 inci. Artinya kain belakang yang harus disiapkan yaitu 6 inci ya, 6 kali 6. Dan saya kasih tanda tadi dengan ini ya, seperti garis di 1 inci dan setengah inci di sekelilingnya. Nah, setelah itu tanda-tanda itu nanti untuk dilipat, untuk garis untuk melipat. Ini ya, dilipat sesuai garisnya. Ini boleh disetrika lagi supaya lebih kokoh ya sekelilingnya ya. Kita lipat. Nah, hasil setelah dilipat sekelilingnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Setelah dimasukkan nanti kita atur-atur lagi. Gak apa-apa nanti lipatannya jadi berkurang ukurannya, gak masalah. Yang penting ini sebetulnya supaya rapih saja. Pada saat nanti dikasih pita akan lebih rapi. Nah, ini nanti ukuran lipatannya jadi berkurang karena memang ini kan ada dimensionnya tersendiri, tapi nggak masalah. Kita bisa tetap proceed ya. Kita atur aja, kita adjust aja karena nggak perlu persis ukurannya, tapi yang penting rapi hasilnya. Sebelum dilipat, ini kita pertemukan nih ujung dengan ujung ini, kemudian ini digunting ya, tidak, bagian ini tidak akan terpakai. Nah, ini setelah digunting hasilnya seperti ini ya. Sebelum dilipat kita siapkan dulu kain netnya. Kelihatan nggak ya Bu Ibu? Kain net ya, saya memilih warna coklat supaya lebih natural. Tapi ibu-ibu bisa menggunakan warna apa saja. Setiap warna yang digunakan nanti akan mengubah
warna perca di dalamnya. Jadi kayak blending itu warnanya. Dan fungsinya si net ini adalah untuk memperkuat, bukan memperkuat ya. Ini kan hanya melekat dengan lem dari panas yang disetrika ya. Jadi karena si fusible-nya ini sendiri sudah ada lemnya. Jadi dalam jangka panjang lemnya pun akan ada masanya mengelupas. Supaya kain percanya tidak lepas, kita pakaikan dulu kain net di sini, dan setelah kain net baru kita lipat bindingnya ya. Jadi ini kainnya itu kain belakang sekaligus kain binding. Setelah kain binding ini nanti baru bindingnya supaya lebih cantik lagi kita tutup dengan ribbon. Sebetulnya ribbon ini nanti ibu-ibu semua bisa menggunakan lem tembak, tapi saya lebih prefer menggunakan kita jahit tangan lagi ya, supaya lebih kuat coasternya dalam jangka panjang. Nah, nanti si kain ini dilipat sesuai lipatan yang sudah tadi kita buat. Ini memerlukan ketelatan, kesabaran ya ibu-ibu, karena gak bisa sekaligus jadi rapih seperti ini. Dan kita nanti akan memerlukan klip ini. Ibu-ibu kalau nggak punya klip ini bisa menggunakan klip kertas biasa. Tapi mohon klip yang ini nanti dikembalikan lagi ya. Ini saya akan memperlihatkan cara melipatnya, tapi karena keterbatasan peralatan saya dalam merekam video ini, jadi saya hanya akan memperlihatkannya saja. Merapikannya off the record ya, kita sama-sama bisa praktekkan nanti pada saat ini. Jadi ini kan sudah ada garis-garisnya, 2 garis. Nah ini yang bagian ini tuh kita lipat seperti ini ya, kita lipat seperti ini membentuk segitiga. Ini tolong diperhatikan garisnya sejajar ya, sejajar dengan ini. Jadi segitiganya bisa bagus. Nah setelah ini kita pakai bantuan tangan aja. Ini dilipat lagi, kemudian dilipat lagi ke depan. Nah dapat seperti ini. Lanjutkan lagi dengan sisi sebelah sini ya, sama juga dilipat seperti tadi. Sampai seperti ini, dan ulang lagi prosesnya untuk ke semua sisinya. Nah kurang lebih seperti ini setelah semuanya dilipat. Ibu-ibu ini nanti kalau mau lebih rapi disetrika ya, tapi karena ini kain net, jangan lupa nanti harus ada kain di atasnya atau pakai baking paper ya, supaya nggak leleh ini si kain netnya ya. Ini baru setelah itu kita pasang dengan ini ya, ditutup bindingnya supaya lebih rapi lagi. Kita tutup dengan pita. Nah ini supaya lebih rapi ya, lebih senang pada saat menjahitnya. Ini boleh kita kasih lem di sini ya, hanya untuk supaya si kainnya nggak berubah tempat aja. Kalau mau pakai klip seperti ini pun boleh, mau pakai lem juga boleh. Lemnya ibu boleh pakai lem biasa ya, yang untuk kertas. Sebetulnya ada lem khusus, bedanya hanya lebih kuat aja. Nah kalau mau menambahkan klip seperti ini juga boleh ya. Kalau ibu-ibu memilih tidak menggunakan pita juga boleh ya. Jadi ini langsung dijahit tangan, jahit yang apa ya namanya tuh, invisible. Jadi jahit yang nanti nggak kelihatan, kecil-kecil aja. Ini kalau ibu-ibu memilih seperti itu sudah jadi. Cari warna benang yang sama dengan warna bindingnya.
Nah, kurang lebih nanti jadinya coasternya seperti ini, Bu Ibu. Dan ini tahap selanjutnya tinggal kita jahit ya dengan benang embroidery 2 atau 3 helai. Langkah selanjutnya kita jahit tepi ya, jahit kayak jelujur aja gitu, tapi dia pakai benang embroidery jadi bisa jadi menjadi dekorasinya, nggak perlu khawatir nggak rapi atau gimana, karena memang ini yang akan ditonjolkan si benangnya ini ya. Nggak apa-apa jahitnya sampai bagian bawah aja, jadi biar bagian bawah pun ada dekornya. Ini nanti saya jelaskan di pada saat kelas karena agak sulit untuk mendokumentasikannya. Nah, ini bagian pitanya sudah dijelujur. Kemudian ini untuk lebih menguatkan dan ada unsur dekorasi, kita jelujur juga sampai habis ya. Nah, ini hasil akhirnya setelah dijelujur atau diberikan dekorasi borok. Dekorasi ini yang di tengahnya ini opsional, boleh dikerjakan boleh tidak. Nah, jadi seperti inilah kira-kira hasil yang sudah selesai coasternya. Semoga bermanfaat.